Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Nabila Fadia Chandra. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep segmentasi pasar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita bahas konsep segmentasi pasar. Pertama, saya akan bahas apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat dipahami sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik, atau pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pasaran yang berbeda. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitikberatkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Pada hakikatnya, tidak ada cara tunggal untuk membuat segmen pasar. Seorang pemasar harus mencoba variabel segmentasi yang berbeda, atau dalam kombinasi atau mencari cara terbaik untuk memandang struktur pasar. Terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam segmentasi pasar konsumen, yaitu yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis, seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografis ini, atau beroperasi di semua wilayah tetapi lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dijumpai. Kemudian yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok pelanggan. Satu alasannya adalah bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel demografis. Alasan lain adalah bahwa variabel demografis lebih mudah diukur daripada sebagian besar variabel yang lain. Bahkan jika pasar sasaran diuraikan ke dalam faktor non-demografis atau katakanlah jenis kepribadian. Nah, hubungan dengan karakteristik demografis ini dibutuhkan untuk mengetahui ukuran pasar sasaran dan media yang harus digunakan untuk menjangkaunya secara efisien. Kemudian yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Orang yang berada dalam kelompok demografis yang sama dapat saja mempunyai ciri psikografis yang berbeda. Kemudian yang terakhir, segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Kemudian ada 3 langkah dalam mengidentifikasi segmen pasar. Pertama, tahap survei. Pada tahap ini, periset harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Kedua, tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Ketiga, tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tersebut. Lalu bagaimana contoh mensegmentasi pasar? Nah, misalnya Anda merupakan seorang produsen mie instan. Anda ingin produk yang dibuat tidak sekedar mie instan biasa, namun bisa menjadi favorit banyak orang dari kalangan mana saja. Karena Anda memutuskan bahwa target atau sasaran pasar Anda berasal dari kalangan mana saja, aspek itu bisa Anda tinjau melalui segmentasi demografis. Artinya Anda memperhatikan aspek kelas sosial calon konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video berikutnya.